Ya udah yang bagian lo yang bilangin, bagian. kalau langsung bilang Oke. bagian apa foto prewedding punya makna itu Oke. aja, udah situ aja. Bangsat lo. Ya, Selamat datang di What Happened in 2023. dan ternyata saya dan Anda tidak meninggal. Nama lu dan Enggak, karena di Kaleidoskop yang tahun 2022 gue bilang belum tentu penonton ini dan gue bisa ngebawain Kaleidoskop 2023. Anything can happen, man. benar. Dan seperti biasa konsep dari Kaleidoskop ini adalah kita akan membacakan berita-berita highlight per bulan yang ada di 2023 ya. Menurut lo 2023 tahun yang seperti apa, Dri? Tahun yang menarik, tahun di mana saya banyak diserang dan For the first time ever kah? sebuah prestasi sebenarnya 2023 tuh. 2023, yes. Oke, Langsung langsung aja. Januari. Ditemukan sebuah penjara bawah tanah di rumah Bupati Langkat. Perbudakan dan penyiksaan terjadi di kerangkeng besi selama bertahun-tahun. Wow. Oh iya, ini waktu itu sempat viral. Adriano Colby dan Coki Pardede memberikan komentar. Kita langsung respon dong, nggak usah dibacain itu ini. Nggak, itu Bupati Langkatnya emang rumahnya dia. Apa dia pindahan? Anjing sih kalau itu pindahan sih. Real estate agentnya nggak bilang apa gimana ceritanya, kayak bagus loh, Oh bagus. malah jangan-jangan itu bagian dari promonya. Wah. Harganya segini sama budak juga loh. Iya. Ya, tapi kayaknya nggak, unlikely lah, nggak mungkin lah. Tapi gua rasa sih zaman sekarang masih ada ya. Gua kira itu terakhir terjadi itu kayak ratusan tahun yang lalu loh di Civil War Amerika. Ternyata masih banyak ya. Banyak. Ada banyak orang nggak jadi deh gua. Takut. 2023 memang memberikan banyak sekali Anda mawas diri ya. Iya, nggak masalah. Tapi kalau nggak salah, gua nggak tahu ya pembelaan resmi bupatinya apa. Tapi yang jelas ini diusut secara hukum memang. Gua nggak tahu ya apakah ini kasus yang sama. Tapi setahu gua ada juga tempat rehabilitasi. Dia bilangnya itu tempat rehabilitasi, tapi orang-orang yang masuk sana tuh dibudakin gitu juga. Gokil. Ya tapi kalaupun ada dosa yang memang Anda harus pilih, yang terhormat Bupati Langkat, kayaknya perbudakan enggak deh kayaknya. Kayaknya kalau korupsi kita cuman kayak gitu doang ya. Tapi Perbudakan tuh yang boleh hanya korporat aja. Ya, next. Februari. Gitsaf sebut child free bikin awet muda, banyak netizen yang marah. Dan kalau nggak salah waktu itu lu sama Muslim bikin kontennya di Musuh Ya, Masyarakat. kita kan? teleponan bahkan. Jadi waktu itu orang Gita tuh Saf. apa Sebenarnya sih yang bikin marah tuh apanya sih, Dri? Oh, karena dia bilang ya mendingan juga nggak punya anak, gua awet muda bisa beli skincare yang mahal apalagi gitu. Ya. Pokoknya menurut gua ya, dari sekian banyak pihak yang boleh lu singgung, Ya. yang jangan pernah lu singgung adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu tuh nggak akan berhenti, hujamannya tuh nggak akan berhenti. Betul. Karena mau menyebutkan child free itu menyinggung banyak ibu-ibu. Betul. Gini ya, gue kasih tahu betapa problematiknya lo kalau diserang sama ibu-ibu. Misalnya gue nih, tweet-tweet gue yang dulu saat gue masih main Twitter atau kasus apapun, bilanglah yang nyerang gue 200.000 akun. Ya. Kalau ibu-ibu, walaupun mereka cuma 100.000, tapi intensitasnya tuh bisa bikin dikali 3 loh. Iya benar. Karena mereka relentless loh. Ya. Soal itu tuh relentless. Dan wanita as a whole aja sudah sensitif kalau disinggung tentang age. Apalagi ibu-ibu gitu. Ya. Dan gue nggak tahu kenapa ya, makanya gue suka banget sama jokesnya Bill Burr yang kan seolah-olah kan ada narasi yang terbangun bahwa ibu itu adalah pekerjaan paling mulia, apa segala macam. Jadi memang kalau itu disinggung touchy memang. Memang touchy sekali. Dan ya, tapi gue rasa Gita Syaf bisa melewatinya dengan oke. Iya. Oh enggak, kata dia sampai gue banyak sih kayak. Oh serius lu? Cukup terpukul. Masa? Cukup terpukul. Ya tapi nggak tahu lah gue. Ya nggak usah lah. Nggak usah. Kalau beda opini sama ibu-ibu udah diam aja. Dia nyetir motor nggak pakai helm aja nggak ada yang berani ini. Oke, Maret. Let's go.
Musisi asal Bandung nipu tiket Arctic Monkey, total penipuan sampai 95 juta. Oh ini lo sempat viral kan, lo tahu kan ini ceritanya kan? Oke, menurut lo kalau ada orang ketipu tiket, dia layak nggak memang untuk tertipu menurut lo? Iya, Itu sebenarnya pertanyaan yang paling menarik sih. Don't hit the player, hit the game. Salah lo sendiri, kenapa nggak hati-hati? Karena pasti template Dri, kayak gua udah kalah war dan katanya sih dia terpercaya, gua udah transfer, ternyata nggak dibalik-balikin apa segala macem. Nah ya mau bilang apa? Tapi ini sesuatu yang baru loh, Arctic Monkey. Biasanya konser Korea. Oh ya benar, karena ini yang apa-apa Korea gampang banget ketipu men dia. Gua nggak tahu kenapa. Apakah ada skripsi? Ini yang ketipu pasti milenial tua. Arctic Monkey soalnya. Arctic Monkey ya? Beda generasi aja. Milenial tua bang. Milenial tua dia. Tapi biasanya kalau penyelesaian ketipu gini diganti atau emang nggak tahu, menguap gitu aja ya? Gue sih nggak tahu ya. Tapi menurut gue kayak ya mungkin ya kalau misalnya udah kalah war nggak usah maksain nyari sumber-sumber yang kurang bisa dipercaya, dan ya udah mau gimana juga. Tapi setahu gue dia minta maaf dulu masih Twitter kan namanya, dia minta maaf di Twitter dan katanya akan ganti cicil 95 juta itu. Katanya orang tuanya sakit apa segala macam dan yang lain-lain lah, ya biasalah. Pasti lo mau tarik juga udah tahu orang tuanya sakit dari itu. Oke, next. April, buntut dari penganiayaan kasus Mario Dandi, Rafael Alun resmi ditangkap KPK. Gila ini bulan April ya? Buntut dari penganiayaan kasus Mario Dandi, Rafael Alun. Oh, ini dua berita. Rafael Alun resmi ditangkap KPK. Ya, jadi karena kasusnya Mario Dandi, Rafael Alun. Tapi Rafael Alun nggak lanjut kayak kasusnya. Kemarin meluk anaknya nangis-nangis. Iya, jadi tapi di sidang, gua nggak tahu ya. Tapi ya. Gua rasa Rafael Alun mengorbankan anaknya. Iya, bisa jadi. Bapak mau ketangkap korupsi apa anak bapak yang ditangkap? Ya anak saya aja deh. Tapi lo tau gak di kasus si Mario Dandi mukulin atau melakukan penganiayaan ya, gue rasa di momen ini Gita Syaf bilang lihat tuh child free bener kan. Iya benar. Gue rasa dia yang akhirnya punya ketawa terakhir sih menurut gue. Itu if only kalau andai aja siapa tadi Alun siapa Rafael Alun itu bikin video nabokin Mario Dandi, kelar itu. Benar. Gak perlu naik, dipukul aja, langsung dipukul hajar gitu. Benar. Udah kan. Karena kayaknya bener dari Mario Dandi karena dia ngocol terus kan. Iya, waktu itu nih ini kasus ini gila banget Dri di sosial media karena banyak banget nih yang kontroversial. Satu, dia buka-buka borgol. Iya. Ya kan, dia si Mario Dandi buka-buka borgol. Kedua, ternyata pajak Rubiconnya mati. Padahal bapaknya tuh sekjen pajak. Dan ketiga, orang yang dianiaya oleh Mario Dandi ternyata bagian dari sebuah perkumpulan yang sangat cukup powerful gitu. Ya lagi-lagi ini menunjukkan bahwa anak yang dididik kurang baik bisa jadi malapetaka buat orang tuanya. Iya. Kalau makan dari rezeki yang tidak halal. Oke. Anjing. Oke, next yuk. Mei. WHO cabut status darurat COVID-19 secara global. Oke, gue yakin nih bahkan at the moment saat kita ngomong COVID masih ada yang kayak emang itu real, anjing emang. Iya benar sih. Anjing emang bangsat. Wah gila banget sih. Tapi gue sejujurnya waktu COVID terjadi tuh gue kira kita nggak akan kembali lagi. Gue kira itu awal dari apocalyptic scene kan itu tuh. Kayak mobil gak gerak apa dan udah. Hancur lah semua, nggak ada gunanya ijazah lo yang lo ambil. Pekerjaan yang lo sayang ini nggak ada gone. Dan yang paling anjing adalah dari the whole pandemic itu adalah orang yang paling yakin COVID itu palsu, yang selamat loh. Oh iya benar. Bangsat. Benar. Yang paling yakin itu real, malah biasanya nggak lewat. Ya. Saya ada orang-orang yang saya doakan celaka karena anti vaksin. Saya ada. Anjing banget, tapi COVID itu gila ya. Dan gua nggak tahu kenapa ya. Kan ada sebuah kebiasaan yang akhirnya kebawa setelah endemi itu adalah orang pakai masker, Dri. Ya. Jadi akhirnya sekarang gue bisa lihat nih orang yang masih tetap pakai masker biasanya jelek. Kan maksudnya udah nggak ada alasan lagi ya, walaupun boleh. Tapi nggak ada alasan lagi lo harus pakai masker di tempat umum gitu loh maksud gue. Sosok misterius aja. Ya,
Next. Juni. Rafael Tan dinobatkan netizen sebagai duta seblak. Oh iya, ini Rafael Smash kan. Smash. Jadi buat kita remind lagi, jadi saat pandemi kemarin itu cukup berpengaruh sama grup band Smash ya. Ini kan juga bukan gelar yang direbutkan banget ya, maksudnya kan. Emang ada 2 raksasa dalam dunia seblak kan nggak ada kan, maksudnya emang cuma menang WO dia kayak. Ya coba gue lihat judulnya. Tapi judulnya anjing loh. Sampai sebagai duta seblak ya. Gue tanya emang lawannya siapa kak? Bener. Just the only player bukan? Bener, ini tuh tiba-tiba kayak si Rafaelnya bangun tiba gue duta seblak. Udah gitu doang, kayak bukan sesuatu yang gimana-gimana. Tapi gue remind sedikit ceritanya. Jadi pada saat tapi sekarang Smash jobnya udah banyak lagi. Waktu pandemi. Enggak, karena gue tadi mau melakin dulu sih, lo malah bukan kesal anjing. Soalnya dia cerita sendiri di podcastnya Dedi. Ya. Di podcastnya Dedi dia cerita sendiri, dia bilang katanya waktu di pandemi kemarin memang itu berpengaruh ke Smash-nya itu sendiri. Sampai ada di momen dia ternyata lebih naik dan namanya naik kembali saat dia tuh titik baliknya itu jualan seblak. Oke. Dan dia menurut gua rezeki orang kan kita nggak pernah tahu ya di mana. Bener-bener. Ya. Itu pelajaran buat semua orang. Jadi kalau emang mengambil bidang, carilah yang persaingannya tipis. Kalau entertainment lebih lowong di seblak. Terus kalau misalnya lo memang dari awal udah penjual seblak, kayaknya gua mau jadi boy band, men. Lihat Rafael Tan jadi seblak lagi loh. Jadi menurut gua jangan pernah menganggap kecil pekerjaan lo saat ini. Oh iya betul. Jangan-jangan itu jalan keluarnya. Cuman ego kita yang bilang, ini kayaknya spotlight panggung. Enggak bro, Fana bro. Tapi good luck ya. Kita, loh, kenapa jadi sesuatu yang jelek maksud gua? Nggak ada ill intent, maksud gua kayak kalau memang di situ rezekinya mantap. Next. Juli. Dibatalkannya sebuah festival di Malaysia dan show 1975 di We The Fest Jakarta. Buntut Matty Haley berciuman dengan basisnya sewaktu manggung. Ya, ini tuh menurut gue ini juga 1975-nya juga kurang sih menurut gue kayak. Ini dia kenapa karya harus di atas pesan ya. Benar. Lebih tinggi pesannya tuh jadi kontroversial. Dan ini sekarang ternyata anak-anak bandnya juga sebel kan. Iya. Dan sekarang jadi gimmick kayak kalau dia mulai ngomong 10 detik ke atas, bandnya langsung mulai karena takut ngelantur kemana-mana dan nyinggung orang. Benar. Dan ini juga selalu meyakinkan gua untuk sober waktu lagi manggung. Ya. Iya men, karena katanya dia itu di belakang mabok banget. Yeah. Dia di belakang tuh mabok banget, begitu naik, habis itu dia melakukan ini, ciuman seperti itu dan pada akhirnya ya nggak menghasilkan apa-apa sih, cuman publicity stunt yang kurang aja. Tapi untungnya begitu dia di cancel di Indonesia kan akhirnya jadi Sheila kan. Ya. Ya ini memang rezekinya Sheila sih. Jadi ya good luck aja sih. Dan katanya 1975 tuh bubar katanya. Oh ya? Hiatus. Oh. Hiatus. Emang susah ya kalau frontman-nya nggak stabil ya. Iya. Nggak stabil bro. Susah bro kalau ujung tombak dari band lo tuh orang yang nggak stabil tuh susah banget men. Ada makna profesionalisme yang orang banyak nggak ngerti. Iya benar. Datang dan keluar aja ayo. Iya, Bisa. Agustus. Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan udara terburuk di dunia. Ini dia. Ini juga salah satu tweet gue yang dapat banyak komentar karena gue bilang positif negatif. Karena gue sarkastik bilang kayak kalau ngebersihin udara sulit, bilang aja aplikasinya hoax tuh lebih gampang kayak. Iya. Dan itu kayak jangan dikasih ide bang, jangan dikasih ide. Dan berapa minggu setelah itu mulai ada artikel-artikel di ini kayak aplikasi itu tidak memenuhi standar dan apa dan segala macam. Ya, validasi dari aplikasi tersebut yang diserang kan. Ya. Tapi menurut gua juga konkretnya saat ini keluar juga konkretnya kan memang follow up dari kementerian yang terkait juga dan lembaga yang terkait juga nggak ada ya. Nggak ada. Tentang gimana. Gua nggak tahu udara udah bersih, apakah tenggorokan gua udah beradaptasi sama debu-debu partikel yang. Nah ini juga jadi perdebatan Dri. Jadi katanya tuh itu dari kendaraan. Jadi kalau pemerintah setempat mengatakan itu permasalahannya kendaraan, tapi sumber-sumber lain mengatakan itu dari pabrik yang ada di Tangerang. Ya. Gitu. Dan ya kan jadi susah juga kan. Ya, cara ngatasin masalah itu dari yang gampang dulu. Jadi aplikasi hoax kendaraan baru yang pabrik gitu. Ya, yang mesti
Yang mestinya kebalik ya. Tapi ya prioritasnya emang gitu. Ya, untunglah kita bukan si pengambil keputusannya. Ya. Karena susah loh yang jadi pengambil keputusan karena kan begitu. Sebenarnya tadinya mau di-handle pabriknya tadi. Tapi begitu tahu siapa yang punya nggak jadi. Gua nggak perlu bilang siapa tuh yang punya nggak. Nggak usah. Oke, next. September. Savana Bromo kebakaran, astaga. Gara-gara foto prewedding pakai flare. Oke. Sebagai yang ini udah pengetahuan umum gak sih? Jadi tolong di-cut kalau misalnya bukan pengetahuan umum ya. Nanti kalau lo kan sebagai prewedding tuh adalah sesuatu yang is a must nggak? Karena kan kalau lo tuh kalau ngomong nggak, lo nggak bisa udah pulang aja. Nggak. Gua tadi masih mau ngasih yang bagian gua, tapi yang ya udah yang bagian lo yang bilangin, bagian lo langsung bilang bagian apa foto prewedding punya makna itu aja, udah situ aja. Bangsat lo. Oke, 1, 2, 3. Foto prewedding tuh punya makna nggak? Ya itu kok baru mananya. Ini tuh pernikahannya jadi dilangsungin nggak sih? Nggak tahu, misteri. Iya makanya kan, kayaknya itu sih ya sepersekian persen doang ya, bahkan nggak tembus threshold gua rasa nih 0, berapa. Tapi yang lucu adalah Joshua sempat kena sorot kembali ya. Iya. Gara-gara dia melakukan foto prewed di tempat yang sama. Jadi gini. Tanpa flare. Dan anjingnya adalah headline-nya adalah foto prewedding di Bromo tapi tidak kebakaran, beginilah Joshua. Bangsat, kenapa headline-nya begitu? Anjing banget menurut gua kayak. Ya, itu ya semoga aja itu kalau gonjang-ganjing rumah tangga pasti akan banyak netizen yang mengingatkan gitu. Udah bikin ini kebakaran juga rumah tangganya. Tapi akhirnya yang ditahan kan ininya, IO-nya, Dri. Kasihan banget. Sebagai kalau di berita acaranya ya dan di ininya ya, di beritanya katanya sebagai orang yang mengusulkan ide menggunakan flare dan si pasangan itu katanya sebagai bukan si pengambil keputusan gitu. Jadi dia cuman minta maaf sama tokoh-tokoh masyarakat di Bromo aja. Jadi situasinya IO-nya nggak pakai flare Pak, jangan dong ntar belakang udah pakai gitu. Katanya sih begitu. Pasti yang bayar lah. Atau jangan-jangan kebalik kan. Kayaknya aku akan lebih keren deh kalau pakai flare, tapi nggak bisa ya pakai flare. Dan lo tau kan dia nuntut balik pihak Bromonya? Hah? Iya, karena menurut pengacaranya mereka adalah harusnya saat kebakaran si rangersnya itu standby. Gokil. Katanya nggak standby katanya. Padahal dari awal bawa flare ke dalam aja juga kan. Malah dipertanyain kok saya bisa bawa flare ke dalam? Lah Anda kenapa bawa? Bangsat banget. Aneh banget men, semua aneh banget memang anjing. Kayaknya kebanyakan ngisep asap flare tuh, jadi begitu tuh. Oke, next. Oktober. Konflik Israel Palestina kembali pecah di awal Oktober 2023. Waduh, ini dan ini juga kita ya cuman bisa berharap gencatan senjata lah menurut gua. Itulah. Cuma itu doang yang bisa diharapkan. Ya apa ya? Semoga berlalu juga ya. Nggak ada karena gua juga agak males komentar soal ini. Kenapa? Karena PBB aja tuh juga susah. Dia juga nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Apalagi cuman gua sama Adri gitu loh. Ya mudah-mudahan ada gencatan senjata dan kalaupun ada hal positif yang bisa terjadi dari ini banyak promo memang. Promo apa? Oh, lo nggak tahu? Banyak promo dari produk-produk tertentu yang diboikot. Oh iya. Oke ya benar. Ya, jadi menurut gua kayak win-win lah menurut gua. Ya benar. Jadi menurut gua yang satu merasa bisa melakukan sesuatu, yang nggak melakukan itu juga dapat promo. Jadi menurut gua ya ada hikmah lah di balik ini semua. Oke, November apa belum? Udah habis ya? Belum dong, November dong. Oke, November. Bulan November dong. Ini dia. Konser BMTH di Jakarta dihentikan ke tengah acara dan berakhir ricuh. Lo tau gak ceritanya? Jadi tuh si BMTH tuh apa nama ininya? Promotornya? Rafael. Jadi BMTH tuh dia nggak ngelanjutin konsernya karena ternyata venue-nya tidak memenuhi standar keamanan. Jadi itunya goyang, tribunnya tuh goyang waktu mereka lagi moshing di atas tuh loncat-loncat tuh goyang. Adek gue datang ke sana. Habis itu si BMTH-nya tuh bukan ngambek sih, memutuskan untuk nggak lanjut karena udah pengap, udah gitu rokok bisa masuk, vape bisa masuk.
Jadi secara keamanan udah nggak kondusif. Udah gitu katanya ada juga yang lagi moshing di bawah kakinya patah. Jadi akhirnya BMTH-nya tuh memutuskan untuk tidak melanjutkan karena dia nggak mau ambil resiko kalau misalnya itu dilanjutin nanti bakal ada korban dan yang lain-lain. Dia berapa menit masuk konser? Gua nggak tahu berapa lagu ya sampai akhirnya putus ya. Udah sejam. Iya. Sisa berapa? Sisa tinggal ada Drown orang-orang. Nggak serius, tinggal satu lagu itu Drown yang ditunggu-tunggu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak lanjut, mereka keluar. Si Rafaelnya datang, dia mengatakan bahwa kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bandnya tetap nggak mau. Ngamuk penontonnya. Dia nerobos ke panggung dan itu alat-alat asli BMTH tuh ada yang dicolong dan dirusakin. Gokil. Tapi kalau nggak salah dulu Slipknot kan sama promotor yang sama kah? Nah tapi kalau Slipknot tuh dia bawa Navy Seal untuk pengamanannya. Ya tapi ya gimana ya, gue juga tiket mahal kadang nggak menjamin juga promotornya. Ya gue nggak tahu ya apakah salah promotor atau gimana? Apa salah aliran? Waduh. Lah. Kalau lagunya Healing nggak mungkin rusuh dong. Aduh. Bener nggak? Bener sih. Paling kalau Healing nangis doang. Iya kan. Gak goyang-goyangin panggung. Gak ada aspek keamanan yang perlu ditaruh. Iya bener. Ya udah kita nggak tahu di refund atau enggak gue nggak tahu. Tapi ya BMTH-nya. Ya harus jam jalan nggak akan di refund. Oke, Desember Lucu Fest akan kembali digelar di Jakarta 2 dan 3 Desember 2023 di M Block. Ya. Ya tiket dapat dibeli di www.majelislucuindonesia.com. Betul. Isinya sih ada performance stand up, seperti yang udah tahu bisa dicek aja di IG-nya Emily. Terus ada juga variety show IP dari Emily yang tampil live dan banyak komedi activity yang digelar gitu, mulai dari blind date, apa lagi ya? Betul, ada ada meditasi juga, cukur rambut, ada cukur rambut, ada ikut kelas, dan ada Fixerem Live. Nah, jadi gua ceritain, jadi Fixerem Live ini adalah kayak sesi cerita horor gitu. Tapi nanti kita bawa pelukis hantu dan juga kita bawa kita bawa pelukis hantu dan kita juga bawa paranormal. Dan nanti kalau bawa pelukis hantu emang dia yakin gambarnya kayak gini, Pak? Enggak ada yang bisa buktiin juga. Kita enggak tahu bagus apa. Di situ komedinya dong. Dan nanti kita juga kalau misalnya ada yang pengen kesurupan, kita juga bisa memfasilitasi. Pokoknya sekali lagi ini adalah festival komedi di mana banyak experience komedi yang bisa dinikmati. Tiketnya juga bermacam-macam ya. Tiket sementara ini tiket yang main show-nya udah sold out. Ya, tiket main show-nya udah sold out. Ya, ada tinggal show dengan activity. Dengan activity, dan menurut gua kalau lo pengen coba sesuatu yang baru dan karena Majelis Lucu juga identik dengan terobosan-terobosan, beli aja. Gue yakin lo gak bakal nyesel. Tanggal 2 dan 3 Desember. Dah, gua rasa kita closing aja ya. Jadi gua rasa kalau lo nonton ini berarti congratulations, lo sudah survive another year lagi. Karena habis itu harus milih presiden yang benar. Waduh. Ya karena dan kalau misalnya mau golput buat pribadi aja, jangan ngajak-ngajak karena bisa didenda. Karena bukan didenda juga, di penjara, men. Kenapa sih lu anjing banget? Kenapa sih lu begini-begini sih, anjing banget. Dan ya udah, menurut gua tetap apresiasi diri lo karena lo udah survive another year. Dan kalau misalnya kita bisa ketemu lagi di tahun 2024, mudah-mudahan kita ada di posisi yang lebih baik ya. Karena nggak ada lagi selain hidup yang perlu kita syukuri, hanya itu yang kita baca. Anjing, kenapa tahu Jadi siang kalau ini bangsat. 2024 masih bisa dilewatin ya berarti umur masih diberikan aja. Iya benar. Dan menurut gua ya seburuk apapun situasi lo saat ini. Iya, itu lebih parah lagi. Kita adu positif. Oke, boleh. Ayo adu. Oke. Gua yakin lo nggak bisa lebih positif dari kata-kata apa gua. tadi coba kelas lo apa? Jadi gini. Menurut gua seburuk apapun hidup lo dan posisi lo saat ini, menurut gua setidaknya lo masih hidup, dan selama lo masih hidup lo masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Itu udah peak, man. Lo nggak bisa lebih positif dari itu, man. Coba lo harus kalahin. Coba. Sampai nyerah ya. Buat teman-teman, kita tuh harus terus bersyukur, tapi kita paling utama adalah bersyukur terhadap diri kita sendiri ya. Anjing, karena susah nih. Thanks to me, gue masih bisa melewati ini. Anjing, susah nih. Thanks to me.
gue masih bisa melalui semua tantangan yang ada. Jadi mari kita lalui lagi 2024. Oke. Anjing, lo sekuritas diri tuh udah the whole idea of survive. Coba kalian entah apapun kata orang, yang paling meter adalah diri lo. Ya udah, sampai ketemu lagi di Kaleidoskop 2024 dan ya enjoy your time aja as long as you still alive. Bye. Bye.